Assalamualaikum Bu Celsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udin. Iya, ke Surabaya beli madu. Apa kabar Bu Celsa dalam agenda pendampingan individu? Alhamdulillah luar biasa. Iya, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, semangat hari ini ya. Iya Pak. Oke. Bagaimana rasanya Bu Celsa selama di LMS pendampingan dengan fasilitator, TK, dengan instruktur, Nelis dan yang lain? Itu setelah melakukan pembelajaran selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu? Kekhawatiran, saya ingin tahu kekhawatiran Ibu selama pendampingan terjadi dan yang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya belajar daring di LMS ini mungkin memang bukan pertama kali ya Pak ya. Karena memang sebelumnya saya telah mengikuti pendidikan profesi guru yang mana naungannya juga di learning system tadi di LMS juga. Jadi saya sangat senang sekali Pak karena yang pertama saya bisa menemukan ilmu dan pengalaman baru dari beberapa fasilitator, dari instruktur yang kebetulan beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat yang sudah terpilih dari pendidikan guru penggerak ini dan di luar wilayah dari tempat saya. Jadi kebetulan kemarin instruktur saya dari Jawa Barat. Jadi kita bertatap maya walaupun itu secara virtual tapi sangat erat gitu Pak, walaupun kita hanya melalui video konferensi. Ya betul. Dan untuk yang kedua yaitu kekhawatiran dan harapan saya, yang pertama sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya khawatir itu yang pertama yaitu manajemen waktu saya. Ngatur itu waktu, yang ya? Iya betul sekali. Karena memang saya kebetulan di lembaga saya ditunjuk dan diberi amanah menjadi seorang operator sekolah juga, yang mana Bapak tahu sendiri kan tugasnya sebagai operator sekolah bagaimana Pak ya. Nah itu jadi di sela-sela itu saya berpikir apakah saya mampu dan saya bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini untuk kedepannya, dan itu khawatiran saya. Untuk harapan saya di dalam program guru penggerak ini, harapannya bisa yang pertama itu adalah perubahan diri Pak, karena sangat sulit sekali merubah diri dan konsistensi itu Pak, dua itu Memang harus wajib sebagai guru, kita harus ada perubahan, ada konsekuensi dan lain sebagainya. Betul. Itu pembelajaran baru, apalagi sekarang yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Mas Menteri, bahasa kerennya Mas Menteri, Mas Menteri, ya. betul. Ya, itu saya kira bagus program semuanya itu program untuk kita semuanya sebagai guru, apalagi guru mulia. Nah, selama mengikuti kegiatan CGP dalam guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Pasuruan ini yang dibawa naungan Balai Besar Guru Penggerak, dari situ pasti ada kepala sekolah, ada guru dan lain sebagainya. Gimana perasaan ibu kepala sekolah dan teman-teman guru? Apakah mendukung dengan kegiatan itu tersebut? Ya, alhamdulillah Pak ya. Di sini saya mendapatkan support malah lebih dari 100%. Itu sangat didukung sekali, mulai dari keefisienan waktu, dari sarana prasarana, itu dari ibu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid malah Pak. Jadi memberikan support kepada saya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Karena apa? Karena imbasnya atau intinya dalam program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk guru dan murid gitu. Jadi gimana kita bisa merubah yang lebih baik ke depannya untuk lembaga kita khususnya. Guru terutama kita menjadi fasilitator ya. Betul sekali. Untuk murid paling tidak yang mengerti karakter saya itu apa, harus dituruti oleh guru. Iya, betul sekali Pak. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang sudah dilakukan di ruang kelas
selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini dilakukan? Ya. Karena memang saya mengemban tugas sebagai guru TK, guru PAUD, yang mana dalam pendidikan anak usia dini adalah belajar sambil bermain seraya belajar. Yang mana kita atau saya sebagai guru pendidik anak usia dini yang selaras dengan pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita mengajarkan mereka sesuai dengan kodratnya, Pak. Gitu. Dan berpihak kepada mereka, jadi tidak monoton, teacher center. Jadi alangkah gimana baiknya sih untuk mereka supaya mereka itu merdeka dalam belajar, begitu. Kira-kira ada nggak salah satu dari murid yang pernah mengutarakan, saya kepingin ini? Ya, itu banyak, Pak, banyak. Dan alhamdulillah karena memang di tahun ini kita implementasi kurikulum merdeka, nah yang mana kita harus memerdekakan mereka dalam belajar. Jadi di tahun ini saya juga belajar untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut, yang mana kita harus fokusnya itu kepada anak-anak, merdekanya anak-anak. Jadi mereka yang cara gaya belajarnya bermacam-macam, bervariasi tersebut, gimana caranya kita sebagai fasilitator menuntun mereka untuk mengarahkan apa sih maunya mereka. Aku mau ini, aku mau ini, gitu. Paling tidak itulah sebagai acuan nanti calon guru penggerak untuk memasukkan di guru-guru. Dari keinginan anak-anak itu, iya, supaya dia merdeka dalam belajar. Iya. Sekarang apa saja dalam pembelajaran Ibu yang didapatkan dalam modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong itu untuk melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Karena memang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sangat bagus sekali, dan saya menyesal kenapa saya baru menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini baru sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu ada program seperti ini, Bapak? Dan saya juga ingin sekali bagaimana sih supaya tidak hanya saya saja ataupun teman-teman yang mengikuti guru penggerak ini yang bisa mendapatkan ilmu tentang filosofi tersebut gitu. Alangkah baiknya kita tularkan ke teman-teman lainnya. Dan menurut saya yang mendorong saya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah tujuan utama saya atau target saya adalah gimana sih anak-anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu. Apalagi saya sebagai guru pendidikan anak usia dini tentunya, Pak, anak-anak kan harus bahagia ya, gitu ya, kalau belajar begitu. Jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia, Bapak. Terus respon dari peserta didik terkait masalah perubahan yang dilakukan dan bagaimana melihat respon tersebut ke anak-anak? Responnya sangat antusias dan mereka sangat senang sekali. Malah ketika akan jam pulang itu anak-anak malah nggak mau pulang. Nah, maunya ayo bermain, ayo belajar Ibu, katanya gitu. Pengen lanjut lagi. Besok kita ketemu lagi anak-anak gitu. Kita bermain lagi, kita belajar lagi. Seperti itu. Ya, itu kan hal yang sudah baik. Sudah baik. Kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Jadi perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk merubah skema dalam pembelajaran? Iya, yang perlu ditingkatkan yang pertama yaitu dari segi kompetensi dari seorang pendidiknya. Mungkin itu yang pertama. Karena apa? Saya ingin seluruh pendidik di lembaga saya itu bisa menerapkan juga apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini, terutamanya pendidikan yang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya tingkatkan yaitu dalam segi proses pembelajaran. Dalam segi proses pembelajaran di mana kita itu sebagai seorang pendidik itu harusnya kita dalam sistem among sesuai dengan yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, menuntun anak-anak
Jadi tidak memberikan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Jadi kita florkan apa yang dimau anak-anak. Itu kita saat ini masih dalam proses tahap itu Pak, gitu. Sebelumnya memang kita ke mode yang lama gitu. Iya, itu yang kita perlu. bergantung juga dengan kurikulumnya dulu ya. Betul sekali. Itu perubahan-perubahan ya yang sudah konkret dilakukan oleh ibu di kelas. Iya. Terus kira-kira apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan aksi nyata modul 1 yang selama ini ibu lakukan? Sudah dituangkan? Iya, alhamdulillah sudah saya tuangkan di jurnal Dwi mingguan untuk modul yang 1.1 dan alhamdulillah juga jurnal Dwi mingguan yang 1.2 juga sudah saya tuangkan, dan aksi nyata dalam modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu tadi saya memilah atau mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi mereka yang gaya belajarnya suka dengan audio, jadi saya kelompokkan. Anak-anak yang suka gaya belajarnya menggunakan audio visual juga sudah saya kelompokkan. Jadi kita tahu karakter dari murid kita gitu. Jadi sudah diupload dan sebagainya ya di Sudah Bapak, ya. Terkait masalah itu semuanya, media atau platform, ya, apa saja Bapak itu gunakan untuk membuat portfolio dalam supaya kegiatan itu tidak hilang ya. Iya. Untuk portofolio digital ini saya menggunakan beberapa aplikasi bervariasi. Salah satunya yaitu yang sangat familiar sekali Pak ya, Canva itu karena memang sangat mudah sekali untuk digunakan atau diimplementasikan di dalam kegiatan. Lalu yang kedua yaitu CapCut. Ya, itu karena sangat mudah juga Pak. Ya, memang aplikasi itu lebih banyak ya, banyak dan alhamdulillah sekarang itu mudah semuanya. Betul. Ada yang mudah, kenapa disulit kan? Betul, jangan mempersulit. Iya Pak. Komponen apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio? Tulisan, gambar atau apa? Iya. Untuk komponen saya bervariasi tergantung dan saya sesuaikan juga. Tapi saya lebih suka atau lebih alangkah baiknya sih kita mempresentasikan sebuah karya itu dengan menggunakan audio juga Pak. Terkadang saya juga menampilkan video saya dan saya selipkan di dalam portofolio digital tersebut. Jadi itu semuanya aplikasi berupa Canva, Chatbot dan sebagainya. Ya. Jadi yang saya kirim kemarin juga dipelajari karena itu juga lebih mudah dipelajari. Iya betul. Dari kompetensi yang sudah baik, kira-kira alasan Ibu Chelsea dalam melakukan calon guru penggerak ini, kira-kira berdampaknya nanti seperti apa ini? Iya, dampak kedepannya Pak ya. Yang pertama saya sangat menginginkan sekali dampak perubahan terbesar itu adalah dalam seorang pendidiknya tersebut Bapak. Gimana sih saya bisa menjadi coach untuk teman saya dan saya menularkan juga ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapat dari pendidikan program ini dan merubah mindset mereka bahwa mendidik itu tidak harus berfokus kepada guru. Nah itu yang paling penting karena merdeka belajar itu sangat diperlukan untuk mereka. Benar. Untuk anak-anak. Ya, kira-kira kompetensi apakah dari teman-teman yang perlu ditingkatkan? Untuk kompetensi mungkin kompetensi profesional. Iya. Tentunya mengikuti CGP. Iya. Karena harus. Hari ini juga dibuka angkatan 9 dan 10. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa diajak untuk semuanya untuk daftar ke angkatan 9 dan 10. Betul. Ya, Ibu Chelsea itu sudah melakukan kegiatan yang sudah dilakukan atau dipelajari selama 1 bulan. Ya, kira-kira apa pembelajaran atau ide yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini?
Ide yang saya dapatkan yaitu tentang apa ya Pak? Inovasi Inovasi, atau betul iya. sekali. Tentang nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak itu kan ada 5 Pak ya. Nah, salah satunya kan inovatif dan kolaboratif. Nah, itu yang mungkin saya akan lebih terapkan dalam lembaga saya juga mungkin. Jadi saya tidak segan-segan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan teman sesama guru, teman sesama di komunitas lain begitu. Oke, terima kasih Bu Ya, Celsa Bapak, yang sama-sama. sudah melaksanakan kegiatan di LMS. Ya. Mungkin saya dalam pendampingan ini masih ada kekurangan, saya mohon maaf Dimaafkan dan saya Pak. apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Semoga di acara Lokakarya bisa mengikuti dan bisa lebih aktif lagi Amin. di Lokakarya, di LMS. Jangan lupa itu karena penilaiannya itu memang ada di situ Ya, CGP. Jadi mudah-mudahan Ibu Celsa mengikuti kegiatan calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan ini bisa berjalan lancar, Amin. tidak ada kendala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita serap bisa ditularkan oleh teman-teman. Amin Pak. Saya akhiri sekali lagi kita mengucapkan salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.